Oke, saya akan praktekkan bagaimana kita menggunakan cara kita membuat regresi linear gitu ya. Jadi, saya punya data dari 1 Januari, data saya ini sampai di 31 Maret 2019. Jadi ada data sales dari 1 Januari sampai 31 Maret. Saya akan melakukan forecasting. Saya minta misalnya forecasting tampilkan data untuk uh, saya minta misalnya sampai habis di April ya. April. Oke. Sampai 30 April 2019. Jadi forecastnya 1 bulan ke depan. Kebetulan datanya juga data harian. Jadi agak banyak. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kita harus menampilkan regresi linearnya dulu. Oke, jadi data ini sampai di data aktual itu selama bulan sampai di bulan Maret saya akan masukkan ke dalam tabel untuk saya tampilkan kurva regresinya. Lalu saya pilih insert, saya akan, nah untuk pemilihan diagramnya mau batang, mau garis, mau scatter, itu oke, tergantung kalian. Menurut kalian enaknya yang mana? Saya pakai yang scatter, karena datanya agak banyak gitu. Lalu saya harus tampilkan saya harus tampilkan linearnya dulu, trend line-nya. Di sini ada add chart element, saya pilih trend line. Trend line-nya adalah ada linear gitu ya. Di sini juga ada moving average. Jadi kalau kalian mau data yang ada itu ditampilkan dalam bentuk moving average, itu dia juga sudah bisa. Tapi karena saya pengennya manual, saya akan pilih linear. Di sini juga kalian bisa coba dengan linear forecasting. Nanti kalian bedakan bagaimana hasilnya. Saya akan ajarkan tentang linear. Kayak inilah dia. Lalu setelah itu, saya harus tampilkan fungsinya untuk saya menghitung forecastnya. Nah, caranya adalah saya harus display equation on chart-nya dulu. Nah, oke, inilah dia fungsi terbaru menggunakan regresi linear. Jadi sebenarnya kalau ada yang statistika menggunakan regresi linear sebenarnya gampang, di Excel itu ada. Tetapi saya minta kalian juga menghitung secara manual. Jadi ketika misalnya biasanya kalau untuk pelajaran, mata pelajaran yang lain, misalnya itu diminta dihitung manual, itu lebih gampang karena kalian sudah fasih. Jadi kalian bisa cocokkan apakah fungsi yang kalian tampilkan di Excel itu sudah sesuai dengan yang kalian hitung secara manual. Maka kalau memang sudah sehitung secara manual itu sama, berarti hitungan kalian sudah benar. Nah, ini adalah fungsinya. Saya warnain dulu ya. Nah, sekarang saya akan hitung forecastingnya menggunakan fungsi ini. Saya akan buat A-nya itu A, di sini intercept, di sini slope. Kebetulan dihasilkan sebuah fungsi intercept-nya bersifat negatif, ya. Ini berarti 45,744. Slope-nya 1,0558. Nah, lalu fungsi inilah yang akan saya pakai untuk mendapatkan hasil forecastingnya. Saya ganti dulu warnanya. Oke. Nah, saya akan masukkan ke dalam fungsi, maka dia adalah 1,0558 atau B dikali dengan X-nya. X-nya variabel independen. Variabel independen adalah date-nya. Oke. Sorry, karena saya mau forecasting di sini, maka saya forecastingnya di sini. Ya. Karena saya mau forecasting di 1 April 2019, maka saya ambil pilihannya X-nya adalah di 1 April 2019. Saya kasih dalam kurung dulu ya, biar gampang menghitungnya. Lalu dikurang dengan intercept-nya. Ini dia. Saya harus set dulu dia menjadi sebuah number. Oke, ini dia muncul. Lalu ketika saya mau mendrag, saya harus kunci dulu sebuah fungsi-fungsi yang memang saya akan pakai secara berkelanjutan, atau kolom-kolom yang memang tidak akan berubah, yaitu adalah intercept dan slope-nya. Jadi ketika saya drag, tidak akan terjadi perubahan apa-apa, hanya X-nya saja yang berubah-ubah. Oke, ini dia sampai di 30 April. Saya udah dapat hasil forecastingnya. Oke, selanjutnya hasil forecasting dengan linear regresi itu sudah dapat. Ini dia. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita memforecasting menggunakan fasilitas Excel-nya. Excel juga sudah punya fasilitas bagaimana kita memforecasting tanpa harus menghitung secara manual.
Caranya adalah, tapi ini tidak dipakai ya, kita tidak pakai dulu untuk mata pelajaran. Kalau kalian mau pakai untuk penelitian atau skripsi nanti silakan. Tapi saya akan ajarkan sekilas, kalian bisa pahami lebih dalam sendiri. Tuh. Nah, saya akan pakai fungsi forecast. Oke, saya pakai fungsi forecast. Nah, di sini ada X. X di sini adalah kita mau forecast periode kapan. Titik 2, saya forecast di periode April. Dia minta titik 2 atau titik koma, di laptop saya kebetulan titik koma. Kalau di laptop kalian titik 2 ya silahkan, itu tergantung laptop. Karena nanti biasanya kalau kalian salah menempatkan titik koma sekalipun, misalnya saya kan di sini titik koma, saya pakainya titik 2 karena saya lihat itu bisa error gitu ya. Nah, lalu ada dia minta noun YS-nya. Noun YS-nya artinya adalah YS yang diketahui. Sementara Y ini bersifat dependent. Yang bersifat dependent adalah sales-nya. Oke, saya dapat sales-nya. Nah, hati-hati ya, ini adalah hasil forecasting. Saya kan mau meramalkan dari data aktual sampai 31 Maret. Lalu dia minta non-XS-nya. Non-XS-nya itu adalah date-nya. Hati-hati juga supaya jangan terlalu jauh karena saya main langsung blok. Tinggal saya naikkan saja nanti. Oke, selesai, tutup kurung, dapat. Cepat ya, karena memang tidak koma, saya buang komanya dulu. Nah, inilah dia. Oke, lalu saya mau drag lagi ke bawah, sama seperti yang tadi, kuncilah fungsi-fungsi dengan tanda dolar ya. Kuncilah fungsi-fungsi yang memang akan terpakai sampai bawah dan tidak berubah-ubah. Oke. Ini fungsinya sebelum A, setelah A. Kenapa saya akan kunci? Itu maksudnya adalah saya kunci di kolom A, di baris ke-91, jadi kuncinya 2. Oke, setelah itu saya enter. Saya akan blok sampai ke bawah. Oke, bisa lihat ya, terblok sampai ke bawah. Oke, nah saya akan jelaskan kenapa hasilnya berbeda. Ini sebenarnya masih bisa toleransi, karena perbedaannya paling ya di koma ya, sehingga dia menghasilkan, kalau kita lihat ini sekilas 1 poin saja, satu pitches mungkin kalau saya satu pitches saja yang berubah, yang berbeda. Nah, setiap metode pada dasarnya itu akan menghasilkan angka yang berbeda. Tidak ada metode yang menunjukkan angka yang benar-benar tepat, karena memang fungsinya mereka pun berbeda-beda. Jadi, ketika terjadi seperti ini, jangan langsung anggap salah. Namanya juga, setiap metode itu berbeda-beda, otomatis hasilnya juga berbeda. Nah, tinggal tergantung kalian merepresentasikannya saja. Tuh. Oke, mudah ya dengan menggunakan Excel. Maka dari itu saya minta ketika belajar kita pakai Excel, tidak manual. Menggunakan kalkulator. Nanti ujiannya juga menggunakan Excel. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya memforecast dengan menggunakan Excel. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan WhatsApp ke saya. Terima kasih.